Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Mausu'atul Adab, Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan. Kita sampai pada larangan yang ke-26, yaitu larangan daripada menyembunyikan ilmu. Larangan daripada menyembunyikan ilmu. Ya, termasuk diantaranya adalah larangan daripada menjelaskan tentang sebuah penyimpangan, larangan tentang atau penjelasan tentang kekeliruan di dalam cara beragama dan yang semisalnya, sehingga barang siapa yang dia memahami atau mengerti tentang sesuatu penyimpangan lalu dia tidak menjelaskannya, maka itu dia dianggap menyembunyikan ilmu. Karena kewajiban bagi orang yang tahu adalah menerangkan dan menjelaskan kepada orang yang tidak tahu. Lebih-lebih lagi apabila dia ditanya. Seorang ditanya tentang sebuah ilmu atau suatu permasalahan, lalu dia tahu tapi dia tidak menjelaskannya, maka itu masuk dalam ancaman menyembunyikan ilmu. Ya, na'am. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab. Ya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Ya, di sini surat Al-Baqarah ayat 159. Ya, jelas ya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang menyembunyikan kebenaran atau menyembunyikan sesuatu yang dia tahu dari keterangan-keterangan yang telah ada di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan laknat.
Dia mendapatkan apa? Laknat. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa menyembunyikan ilmu atau tidak menerangkan kebenaran adalah merupakan dosa besar. Dia dilaknat dan dia mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu jangan alergi kalau ada orang dia menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan, ya. Ada orang dia jelaskan tentang kesesatan sebuah kelompok atau sebuah firqah. Itu biasa aja, tidak usah alergi. Ya kenapa? Karena itu dia sedang menjalankan kewajiban syariat. Ya, dia sedang menerangkan kebenaran. Sebab kalau dia tidak menerangkannya, maka dia mendapatkan laknat Allah. Ya, dia mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dari itu bentuk penjagaan agama itu adalah dengan menerangkan kebenaran dan menjelaskan tentang lawan-lawan daripada kebenaran itu. Nah, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin kata fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, dia tahu tapi dia tidak menjelaskannya, dia ditanya tentangnya tapi dia tidak mau menjelaskannya. Faktor dia tidak mau menjelaskannya itu ya banyak. Bisa jadi karena ya penyimpangan itu berkaitan dengan orang yang dia tokohkan, atau penyimpangan itu berkaitan dengan orang yang merupakan bosnya atau merupakan donaturnya, ya, sehingga kalau dia terangkan ya takutnya donatur itu kecil hati, dia nggak dapat dana lagi, ya. Nah, maka ini faktor-faktor penghalang untuk menyampaikan apa? Kebenaran. Dan memang kalau orang itu dia bergantung kepada manusia, dia bergantung kepada makhluk, maka dia akan takut untuk menyampaikan kebenaran. Dia bergantung kepada donatur, dia nggak mau menyampaikan hal-hal yang menyinggung donatur. Ya, apapun yang dilakukan oleh donatur itu ya kalau buruk ya dia diam aja. Atau orang-orang yang ada di sekitarnya itu dia penyandang dana atau teman-temannya ya, kalau ada pada mereka penyimpangan ya cenderung dia diamkan, dia nggak mau apa meluruskannya. Nggak enak sama apa teman-temannya. Nah, ini banyak ya. Saya pernah diberitakan oleh seorang ikhwah bahwa di Jakarta ya, Ustadz besar, dia punya kru, ya, kru timnya itu ya ada pada mereka hal-hal yang nggak benar. Jadi suatu ketika di pengajian Ustadz tersebut ya ditulislah pertanyaan. Intinya meminta nasihat bagaimana Ustadz itu menasihati kalau ada kru-krunya itu yang melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar, baik dari sisi muamalah, akhlak, ibadah, ya, dan seterusnya, atau cara gaulnya itu seperti cara gaul gangster, ya, kelesteran, ya, orang-orang kaya sama orang-orang kaya, orang-orang fakir sama orang-orang fakir. Ya, dan cenderung kalau kru-krunya Ustadz itu ya punya tempat sendiri mulia. Padahal kadang-kadang krunya itu dia lebih banyak ngopi daripada belajar. Ya, dampingi Ustadz cuma ngopi, dampingi Ustadz cuma mancing, ya, dampingi Ustadz ya naik gunung. Tapi kalau belajar ya malas-malas. Ya.
Tapi dia karena dekat sama Ustadz, punya apa? Punya posisi. Ya. Nah, ini pertanyaan disampaikan kepada Ustadz di antara sekian banyak pertanyaan untuk memberikan nasihat kepada teman-teman yang kayak demikian. Nah, apa yang terjadi? Ustadznya baca sampai di pertanyaan itu, baca ya dilewatin aja, tidak dijawab. Ya, tidak dijawab. Ini bahaya, khawatir. Ini termasuk faktor ya menyembunyikan ilmu. Kenapa ya? Ini krunya, ya kan? Krunya. Ya, itu kru, belum lagi donatur. Saya pernah disampaikan berita suatu ketika ada seorang ustadz kibar punya follower jutaan ya di medsos. Ya, dia diundang oleh seorang kaya. Waktu itu juga saya diundang sama-sama. Sama-sama diundang oleh seorang kaya untuk buka bersama di acaranya. Ya, katanya Ustadz nanti hadir ya, dia ngomong sama saya selesai. Itu kita makan sama-sama ya. Makan sama-sama dengan anak satu nampan, makan selesai makan dia undang saya, besok Ustadz nanti hari ini ya saya undang ke rumah saya, hanya Ramadan ya. Kurang lebih ketika itu Ramadan di tahun berapa ya, lupa. Ya apa? Undang. Oh, nanti ada Ustadz Fulan juga datang, Ustadz nanti ada tausiah. Ustadz kibar, punya follower jutaan, ribuan lah. Tapi hari itu anak nggak datang. Nah, pada hari H anak sampaikan kepada beliau lewat pesan WA Afan, karena ada sedikit kesibukan yang lain anak nggak bisa datang. Itu Ustadz dijemput dari suatu tempat ya, karena dia sibuk ya, orang kaya ya, pemain batu bara ya, sibuk, nggak sempat jemput Ustadz, yang jemput itu istrinya. Ya, yang jemput Ustadz istrinya pakai mobilnya, Ustadznya nyantai-nyantai aja ya, nyantai, tak dijemput sampai ke rumahnya. Nah, ini sebuah kemungkaran juga. Tapi ini donatur, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa? Bisa ngomong, bahaya. Ya. Jadi faktor-faktor untuk menyebabkan seseorang nggak bisa berbicara tentang kebenaran itu kalau ada kebergantungannya terhadap manusia. Maka dari itu penting sekali pelajaran apa? Wa 'alallahi yatawakkalun. Kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Jadi orang itu bergantung, berharap semuanya itu hanya kepada Allah. Orang itu dia bergantung benar-benar dengan kebergantungan kepada Allah. Dia berharap dengan benar-benar sepenuh harapan itu hanya kepada Allah. Maka dia merdeka. Ya, merdeka dalam artian ya dia bebas dalam dia memberikan nasihat kepada siapapun. Kepada siapapun. Luar biasa sekali, suatu saat saya disampaikan cerita ya sama seorang ikhwah, Ustadz Yazid Jawas rahmatullah alaih. Suatu ketika dia diberikan hadiah oleh orang kaya, diberi hadiah. Hadiah. Apa kata beliau? Ya jazakallah khairannya hadiah, tapi antum tidak usah ngasih-ngasih saya hadiah. Antum hadir dalam majelis ilmu saja Anda sudah senang. Nah, itu yang paling baik, antum hadir di majelis ilmu. Tidak usah ngasih hadiah. Subhanallah. Nah, ini baru namanya orang apa? Merdeka. Ya, nggak bergantung kepada muhsinin, donatur, ya, penyandang dana dan seterusnya. Tidak ada urusan. Ya, seorang ustadz ya urusannya adalah menyampaikan agama dimanapun, kapanpun. Tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Ya karena memang itulah yang harus dia lakukan. Ya. Nah,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man suila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia sembunyikan, dia enggak jawab, dia diamkan, aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Maka apa? Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Nah, Allah apa? Akan membelenggunya dengan belenggu, ya, min narin dari api neraka. Ya, belenggu dari api neraka. Antum kayak belenggu itu tali ya, tali atau borgol atau apa gitu ya, dipakai untuk apa? Ikat. Tapi ini bukan dari nilon, bukan dari kulit. Lijamnya itu dari apa? Sabuknya itu dari apa? Api neraka. Dari api neraka. Pada hari kiamat. Ini juga ancaman dahsyat ya. Ancaman dahsyat bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi kalau ada lihat orang dalam menyampaikan kebenaran itu belak-belakan aja. Itu biasa aja. Memang karena itu dia sedang menjalankan kewajiban. Tidak usah baper-baperan, tidak usah. Mau terima ya terima, nggak terima ya nggak ada urusan. Sudah orang yang menyampaikan kebenaran juga ya sampaikan aja apa adanya. Sudah, yang penting bahasanya enak, bisa dipahami. Sudah. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kewajiban syariat. Ya. Jadi jangan sungkan. Jadi ustadz jangan serba sungkan. Ya, antum kalau serba sungkan nanti antum lebih daripada apa orang-orang yang melakukan ritual-ritual aktivitas-aktivitas kerohanian. Aktivitas kerohanian itu semuanya serba sungkan. Kenapa? Karena katanya hati, ya, hati harus dijaga. Akhirnya ada apa? Ada nasyid katanya, jagalah hati, ya, gitu kan. Nah, Masya Allah ya, subhanallah. Nah, ini apa? Aktivitas kerohanian. Aktivitas kerohanian itu akan menggiring manusia sampai kepada satu aktivitas yang membawa kepada kekufuran. Apa maksudnya Ustaz? Kenapa bisa? Iya. Karena kalau orang melakukan aktivitas kerohanian itu meningkat dari hal mulai kecil, serba salah, serba enggak enak, terus akhirnya merasa dirinya kotor, merasa hatinya belum bersih ya. Selalu kayak gitu, bagaimana cara membersihkan hati ya, ini harus dikosongkan hati ini dari hal-hal duniawi, lalu masukkan hal-hal yang bersifat positif. Nah itu dengan cara apa? Gak bisa dengan cara apa-apa kecuali harus dilakukan dengan tapa brata, semedi. Ya, semedi itu hakikatnya itu untuk apa? Itu. Katanya menurut mereka aktivitas semedi-semedian itu, tapa brata itu adalah untuk mengeluarkan energi negatif dari hati untuk memasukkan energi negatif. Jadi benar-benar orang itu plong, kosong dia. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ketika orang melakukan yang demikian maka orang itu nuqayyidhu syaitan. Ketika dia kosong dari semuanya, maka yang akan masuk adalah syaitan. Dan akan memimpin dia adalah syaitan. Dalilnya apa? Man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa inna lahu qarin. Enggak salah begitu ya ayatnya ya. Itu barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka apa? Kami akan menjadikan syaitan itu menguasai dia, dan syaitan itu menjadi teman bagi dia, menjadi qarin bagi dia. Maka itu jangan heran kalau orang-orang yang suka melakukan tapa brata, semedi-semedian itu sakti. Ya. Orang suka semedi itu sakti. Dia sakti. Punya tenaga dalam, punya ilmu kanuragan, ya, sakti mandraguna. Belum lagi kalau semedinya itu diikuti dengan kepala pelontos, ya, botak, licin, ya, gawat ya. Ya ini bahaya. Itu apa? Bahaya. Dan subhanallah,
Ada ustadz ya kayak gitu. Zaman ini ada ustadz doktor, ya, kibar ustadz katanya. Saya juga heran kenapa dia jadi kibar. Mungkin karena doktor jadi ustadz besar atau karena banyak eksis di media sosial kali ya. Teman Ana tahun 2004 itu termasuk teman Ana. Sering kemana-mana sama Ana. Bukan sering kemana-mana ya, tapi beberapa kali itu dengan Ana boncengan ya. Ana selalu bonceng dia dengan motor ya. Itu tahun 2004 itu masih bareng Ana. Dan Ana pernah bawa dia untuk ketemu sama Ustadzuna Ja'far Umar Talib rahmatullah alaih ya. Jadi Ustadz kibar sekarang malah tapa berata ya. Aris Munandar di Jogja, Dr. Aris Munandar dai salafi ya, jadi apa? Aktivitas ilmu-ilmu kebatinan sekarang tapa berata. Ya, menikah sama seorang dokter kecantikan namanya Ferihana. Ya, karena itulah akhirnya lakukan aktivitas tapa berata. Di mana? Tidak tanggung-tanggung, di Bali. Ya. Ngeri. Benar-benar ngeri. Nah, itu apa? Itu karena berawal dari apa? Aktivitas kerohanian. Maka bahaya orang kalau selalu dakwanya tuh ndak bicara tentang halal haram, ndak bicara tentang syirik bid'ah, tidak bicara tentang tauhid dan sunnah. Hati-hati. Kalau bicaranya cuma andalannya tazkiyatun nafas, apalagi ngomong sambil tutup-tutup mata gitu, lama-lama nanti jadi sufi. Ya, lama-lama nanti jadi sufi. Ini bahaya. Ya, nanti larinya ke situ nanti, lama-lama akhirnya jadi apa? Sufi. Nah, kalau sampai jadi sufi ya itu aktivitas kerohanian itu mendominasi. Nah, ini bahaya. Maka intinya apa? Apa hubungannya dengan ini kok Ustadz bahasnya ke sana? Iya karena maksudnya begini. Ini karena persoalannya adalah persoalan menyembunyikan ilmu. Dan apa? Dan sungkan itu adalah salah satu faktor untuk menyebabkan seseorang gak bisa menyampaikan ilmu. Kenapa sungkan? Kembali lagi karena persoalan hati. Serba gak enak. Kan gitu. Gak enak. Akhirnya ya kalau gak enak semua ya wajib juga jadi gak enak. Ya padahal kan kue enak ya. Ya begitu. Jadi Masya Allah ya. Maka di sini apa ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahallahu bilijamin min narin yaumal qiyamah." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, niscaya Allah akan membelenggunya dengan belenggu dari api neraka pada hari kiamat ya. Hadis ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah dan yang lainnya. Kemudian berkata Syekh Salim bin Itah Al-Hilali hafidhana wa hafidhahullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyami bidijamin min nar." Jadi barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, maka Allah akan membelenggunya dengan belenggu dari api neraka pada hari kiamat. Jadi ini ada dua hadis ini punya makna yang berbeda ya. Kalau hadis pertama itu ditanya lalu dia tidak jawab, tidak mau menerangkan, yaitu dibelenggu. Tapi yang hadis kedua ini walaupun nggak dijawab, ditanya, memang dia orangnya nggak mau menerangkan kebenaran, sungkan untuk menjelaskan kebenaran karena banyak faktor itu tadi. Walaupun nggak ditanya ya, dia nggak ditanya memang, tapi dia melihat dan dia mampu dan kondisinya bisa. Hanya dia sungkan, dia akhirnya sembunyikan ilmu. Atau bisa jadi dia sembunyikan ilmu juga karena dia punya kepentingan tertentu ya. Ada orang banyak menyembunyikan ilmu karena punya kepentingan. Artinya apa ya, kalau dia sembunyikan nanti kan akhirnya kalau dia jelaskan ilmunya, akhirnya orang tahu kepentingannya nggak tercapai. Makanya nggak usah dijelaskan lah bab ini, biarin aja ya, supaya apa?
ya di kepentingannya bisa tercapai. Jadi orang-orang sama dengan orang-orang doktor, LC, MA, yang mereka tahu tentang buruknya demokrasi, mereka tahu tentang bahayanya demokrasi, mereka tahu bahwa demokrasi itu mengajak kepada kekufuran. Tapi karena dia sedang jadi caleg, gak mau jelaskan bahayanya demokrasi, gak mau. Padahal jenggotnya panjang, lulusan apa? UIM, Universitas Islam Madinah misalnya, ya, gak mau. Ditanya gimana Ustaz itu demokrasi? Itu antum ndak usahlah belajar tohara dulu gitu. Jadi cara ngelaknya itu dipalingkan. Antum ndak usah nanya-nanya demokrasi, udah tahu tata cara wudhu yang benar belum? Ya gitu ya. Udah tahu tata cara sholat yang benar belum? Belum tahu tata cara sholat yang benar, ngomong tentang demokrasi. Nah itu dia, jadi bentur-benturkan seolah-olah gitu ya. Itu cara kamuflase untuk menyembunyikan apa? Kebenaran. Padahal ya kalau mau terangkan tentang bobroknya demokrasi ya terangkan aja, tidak ada hubungan wudhu sama demokrasi, tidak ada hubungan. Ya, atau kalau jelaskan itu gimana dai itu dai haraki, dai itu mengajak kepada apa hurriyatul afkar, yakni kebebasan berpikir. Dai itu mengajak kepada kekelompokan hizbiyah. Dai itu akidahnya adalah maturidiyah. Dai itu akidahnya asy'ariyah, ya, akidah asy'ariyah. Nanti dibilang antum nih baca Quran, antum udah tahu tajwid yang benar belum? Ya, antum belum tahu tajwid yang benar udah ngomong tentang jarhu wa ta'dil. Tidak usah ngomong-ngomong tentang kelompok sesat. Belajar dulu baca Quran yang benar, gitu. Akhirnya dia, aduh nggak jadi. Ya udahlah baca Quran aja. Apa? Menerangkan keburukan itu nggak jadi, ya nggak jadi. Nah ini apa? Ini adalah cara kamuflase untuk apa? Menyembunyikan kebenaran. Padahal kalau menerangkan tentang penyimpangan sebuah kelompok ya tidak ada hubungannya dengan ilmu tajwid, ya tajwid ya tajwid. Kelompok sesat ya sesat kan gitu. Syirik ya syirik, nggak ada hubungannya dengan tahara. Ya syirik ya orang syirik ya syirik, walaupun antum belum tahu tentang taharat, tahu tentang syirik ya itu bagus. Jadi itu. Antum belum tajwidnya belum benar tapi kenal tentang kelompok sesat ya itu bagus. Supaya jangan antum sesat. Tapi kalau antum taharanya benar, baca Qur'annya benar tapi nggak tahu tentang kelompok sesat, ikut kelompok sesat, parah. Iya, malah parah. Tapi apa? Kamuflase untuk menyembunyikan kebenaran. Gak mau menyembunyikan kebenaran, jadi seolah-olah dibentur-benturkan gitu. Akhirnya orang yang gak paham, iya ya, ndak usah antum nih, baru belajar kemarin udah ngomong tentang syirik bid'ah, sudah tahu wudu benar belum? Nah, jadi parah. Ya. Ini bahaya. Itu apa namanya? Menyembunyikan kebenaran tanpa ditanya. Dia gak mau. Gak mau. Kenapa? Dia punya tujuan untuk itu. Ya, dia punya tujuan untuk yang ada tujuan yang kalau dia jelaskan kebenaran nanti tujuannya tidak tercapai. Maka dari itu man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minnar. Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu maka Allah akan mengikat atau mengekang, membelenggu dia dengan apa? Belenggu dari api neraka pada hari kiamat. Nah, taib ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, nas-nas ini menunjukkan kepada kita tentang apa? Hukuman bagi orang yang menyembunyikan kebenaran. Ala kulli hal apa menyembunyikan kebenaran itu adalah merupakan dosa besar ya, merupakan dosa besar. Ditanya atau tidak ditanya, kalau dia menyembunyikan kebenaran maka itu adalah dosa besar. Menyembunyikan kebenaran berbeda dengan menunda menjelaskan kebenaran. Beda ya. Kenapa? Karena memang pada posisi-posisi tertentu itu seseorang memang terkadang diharuskan untuk menunda untuk menjelaskan kebenaran. Nah, kondisinya tidak pas ya. Kondisinya tidak pas, yaitu likulli maqam maqal. Masing-masing tempat itu ada bahasannya tersendiri. Jadi kadang-kadang ada satu tempat tidak cocok untuk menyampaikan sebuah permasalahan karena bisa jadi kalau dia sampaikan nanti terjadi fitnah atau orang salah paham atau bisa jadi keributan karena multitafsir ya.
dan seterusnya. Maka dalam posisi seperti itu ya kebenaran itu ditunda untuk disampaikan itu boleh. Ya. Itu apa? Itu boleh. Tapi kita katakan sekali lagi dalam tanda kutip ya, dalam kondisi tertentu ya. Nah, tetapi asalnya apa? Asalnya tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Asalnya tidak boleh menyembunyikan kebenaran dan tidak boleh mengakhirkan untuk menjelaskan suatu perkara. Itu asalnya. Tapi ada dalam perkara tertentu yang memang boleh diakhirkan ya. Penjelasan itu boleh ditunda. Nah, karena apa? Ya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Baik. Ya, kemudian sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam Syarh Sunnah bahwa ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Apa ilmu yang tidak boleh disembunyikan itu adalah apa? Ilmu yang harus diajarkan. Ilmu yang tidak boleh disembunyikan itu ilmu yang harus diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang bersifat fardu ain. Bersifat apa? Fardu ain. Seperti apa? Seperti wudu, sholat, tauhid, ya. Itu ilmu-ilmu yang harus dijelaskan. Karena kita kalau mempelajari agama, maka kita tahu ada ilmu yang dia merupakan usul, ada ilmu yang merupakan cabang, ya. Nah, ilmu yang merupakan usul itu ya ilmu-ilmu yang bersifat akidah, yang merupakan fardu ain. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, kepada adanya hari kiamat, takdir Allah dan seterusnya. Itu apa? Ilmu yang bersifat usul. Dia wajib diketahui, tidak boleh disembunyikan. Tapi kalau ilmu tentang apa? 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya, ya, itu ilmu tidak perlu, ya. Boleh disembunyikan, tidak apa-apa, tidak berdosa, ya. 1 tambah 1 berapa? Tidak tahu, nanti aja, ya. Itu tidak berdosa, tidak apa? Tidak berdosa. Orang Ustaz 5 kali 5 berapa? Udah malas mikir, ntar besok aja atau bulan depan baru jawab. Itu tidak berdosa, tidak berdosa. Tapi kalau Ustaz ini syirik apa bukan? Wah itu nanti aja, berdosa, ya, berdosa. Kenapa? Karena termasuk menyembunyikan ilmu yang wajib untuk diketahui, gitu. Paham ya? Nah, tapi kalau ilmu yang bersifat fardu kifayah ya juga boleh ditunda, tidak apa-apa, karena sesuai dengan kondisi tadi. Ada orang anak masih belum balik, nanya tentang apa? Nanya tentang misalnya ilmu yang bersifat fardu kifayah. Nanya tentang hukum atau tentang tata cara sholat jenazah misalnya. Dia masih kecil. Nanti itu boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena bagi dia ini belum wajib. Fardu kifayah soalnya ilmunya. Ini karena fardu kifayah masih ada orang-orang lain yang bisa. Anak ini nggak usah repot-repot cari hal yang belum bisa. Nanti dia susah mikir. Ya, begitu. Ilmu-ilmu yang bersifat wajib kifayah ya masih bisa ditunda. Ilmu yang bersifat wajib ain yang harus dia pelajari itu tidak boleh ditunda. Tunda termasuk dalam perkara apa? Tunda termasuk dalam perkara menyembunyikan ilmu. Ya. Naam. Taib, demikian akhwanna fiddin azanillah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan pelajaran larangan daripada menyembunyikan ilmu. Kalau ditanyakan Ustaz, kenapa kita pelajari tentang larangan-larangan? Ya, karena memang larangan itu adalah sepertiga daripada agama. Jadi kalau kita melihat agama ini secara keseluruhan, maka agama ini itu sepertiganya berbicara tentang tauhid, keesaan Allah, sepertiganya berbicara tentang larangan dan perintah, ya sepertiganya berbicara tentang kisah-kisah, kabar, berita masa lampau, berita akan datang, berita hari kiamat dan seterusnya. Jadi itu maka larangan dan perintah itu sepertiga dari agama. Maka orang itu kalau dia belajar tentang larangan dan perintah berarti dia mempelajari sepertiga daripada agama, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.